Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jemaat GPI Papua Petra Muli, di mana di dalamnya kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman langkah hidup kita memasuki usbu kerja yang baru dalam perenungan Minggu Prapaskah yang keempat. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami datang kepadamu, mengucap syukur dan memohon di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberi hikmat kepada kami. Di dalam kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, menjadi pedoman bagi seluruh perjalanan hidup kami memasuki usbu yang baru dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini. Berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami, supaya kami semakin bijaksana untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1943, Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Roosevelt membeli sebuah villa yang bernama Shangri-La. Villa yang sangat mewah ini terletak di sebuah kawasan pedesaan yang bernama Maryland. Sebuah kawasan pedesaan yang sangat sederhana, tetapi menjanjikan ketenangan, kedamaian, dan kesunyian bagi setiap mereka yang datang untuk menenangkan diri dan beristirahat sejenak dari rutinitas hidup. Sehingga dari masa ke masa, Villa Shangri-La ini yang berada di kawasan Maryland menjadi sebuah tempat yang sempurna, menjadi sebuah tempat yang favorit bagi para presiden Amerika Serikat dan juga keluarganya untuk menenangkan diri, untuk beristirahat sejenak dari rutinitas mereka sebagai seorang presiden. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita juga mempunyai sebuah tempat yang jauh lebih sempurna, sebuah tempat yang jauh lebih indah, dan sebuah tempat yang jauh lebih nyaman untuk kita bisa berhenti sejenak dari rutinitas hidup kita, untuk kita bisa sejenak melepaskan lelah kita, beristirahat, bahkan juga sebuah tempat untuk kita bisa melepaskan seluruh beban-beban hidup kita. Dan terlebih lagi saudaraku, sebuah tempat yang sangat sempurna untuk kita melepaskan beban dosa yang masih menghimpit kehidupan kita sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menawarkan dirinya sebagai tempat yang jauh lebih nyaman, sebagai tempat yang jauh lebih sempurna untuk memberikan kelegaan dan juga ketenangan, bahkan juga kedamaian yang sejati bagi siapa saja yang merindukan ketenangan hidup, kedamaian abadi, bahkan juga menjadi tempat yang mampu memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah ajakan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberikan dirinya untuk menderita, untuk sengsara, bahkan mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kelegaan dalam bahasa Yunani adalah anapauso, yang ketika diterjemahkan mempunyai arti menyebabkan seseorang berhenti dari setiap gerakan atau setiap pekerjaan untuk menumbuhkan dan memulihkan kekuatan.
Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita dengan berbagai aktivitas di sepanjang hari hidup kita, ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab, baik itu tanggung jawab di dalam pekerjaan kita, tanggung jawab dalam pelayanan kita, tanggung jawab dalam keluarga kita, bahkan juga dalam aktivitas sehari-hari. Berhentilah sejenak dan berikanlah waktu khusus untuk Tuhan. Mari kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan ketika kita mampu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kelegaan, ketenangan, dan juga kedamaian yang abadi akan mampu kita terima sebagai bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia banyak menawarkan tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang mewah. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita hanya mempunyai satu tempat yang ternyaman, yang terindah, dan paling sempurna, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang akan mampu memberikan kelegaan, ketenangan, bahkan juga kedamaian yang abadi, sehingga kita mampu melepaskan setiap beban persoalan hidup kita, mampu melepaskan setiap beban dosa-dosa kita, akan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kehidupan kita di usbu yang baru ini, mari ketika hari ini Tuhan Yesus menawarkan dirinya untuk memberikan kelegaan, memberikan ketenangan hidup, bahkan juga kedamaian yang abadi. Mari kita serahkan seluruh beban persoalan hidup kita, apapun itu, bahkan juga beban dosa yang menghimpit kita sampai hari ini. Yakin dan percayalah saudara-saudaraku, kelegaan, ketenangan, kedamaian yang abadi akan diberikan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Abah, tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus nyata dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sehingga di hari ini ya Tuhan, ketika kami mengawali akan hidup kami di hari yang baru, terlebih di dalam usbu kerja yang baru, memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini. Tuhan, kami meyakini sungguh bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apapun dalam kehidupan kami. Bahkan juga di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami tidak pernah lepas dari berbagai persoalan hidup, berbagai beban-beban hidup yang kemudian membebani kehidupan kami, membuat kami menjadi letih lesu, membuat kami menjadi tidak tenang dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh persoalan hidup kami, menyerahkan seluruh beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Maka Engkau ya Tuhan yang menjanjikan damai sejahtera. Engkau Tuhan yang menjanjikan belas kasihan kepada kami. Maka Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelegaan itu kepada kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan penuh ketenangan, kedamaian yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, mengawali dan mendasari akan kehidupan kami dengan berbagai persoalan hidup yang nantinya kami akan jumpai dalam usbu kerja kami yang baru ini. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang akan terus mengiring dan menyertai seluruh perjalanan hidup kami, bahkan juga siap menolong kami. Berkatilah kehidupan kami semua ya Tuhan, bahkan juga kehidupan semua orang yang mengasihi kami dan juga yang kami kasihi. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami, inilah hidup kami
yang terus kami bawa di hadapan-Mu. Dan untuk itu ya Tuhan, kami memohon jaminan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai memberkati kehidupan kami semua, menyertai memberkati kehidupan semua orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, mulai dari hari ini, esok sampai kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian yang boleh kita dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber damai sejahtera akan terus memberkati kehidupan kita. Amin.